Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini, walaupun di tengah guyuran hujan dan juga mati listrik ya, kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu membahas perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oh ya, baik. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana Rasulullah SAW memulai perjalanan hijrah beliau ke Yathrib dengan terlebih dahulu beliau bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan telah kita sebutkan pula bahwa kaum musyrikin Quraisy ketika itu menjanjikan 100 ekor unta bagi siapa yang bisa menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah 3 hari berada di Gua Thur dan kaum musyrikin Quraisy sudah mengenorkan pencarian mereka terhadap sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai melakukan perjalanan ke kota Madinah. Nah, ketika itu beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta bantuan seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid Al-Laythi, dan dia adalah seorang musyrik. Dia ada seorang musyrik yang dia paham ya jalan-jalan alternatif, bukan jalan utama untuk menuju kota Madinah. Yang diharapkan dengan jalan-jalan alternatif ini, perjalanan beliau alaihi salatu wasallam menjadi tidak terlacak oleh kaum musyrikin Quraisy. Nah, kemudian perjalanannya Rasulullah SAW juga diiringi oleh mantan budaknya Abu Bakar Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini juga mengikuti perjalanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Berarti dalam perjalanan tersebut ada 4 orang. Ya, yang pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar, kemudian yang ketiga adalah penunjuk jalan, yakni Abdullah bin Uraikid Al-Laythi. Kemudian yang keempat adalah Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika itu sebelum Nabi alaihi salatu wasallam berangkat menuju kota Madinah, maka datanglah Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar, membawa bekal untuk perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bapak beliau Abu Bakar. Nah, ketika itu Asma tidak memiliki tali untuk mengikat bekal yang akan beliau bawa ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bapaknya Abu Bakar. Nah, kemudian Asma membagi 2 ikat pinggangnya yang terbuat dari kain, beliau bagi menjadi 2. Kemudian yang satu dijadikan ikat pinggang kembali, kemudian yang satu dipakai untuk mengikat, ya, dipakai untuk mengikat makanan yang dibawa kepada rombongan yang akan berangkat menuju kota Madinah. Oleh karena itulah Asma binti Abi Bakar Siddiq dikenal dengan Zatun Niqatain. Zatun Niqatain artinya seorang wanita pemilik 2 ikat pinggang. Jadi beliau membelah ikat pinggangnya, yang satu dipakai kembali, yang satu dipakai untuk mengikat bekal untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian ketika Abu Bakar meninggalkan keluarganya, ya, ternyata Abu Bakar Siddiq itu mengambil semua harta. Jadi semua harta beliau ambil, tidak ada yang beliau tinggalkan untuk keluarga beliau. Maka kemudian datanglah bapak beliau yang bernama Abu Quhafah untuk mengecek. Ya, setelah terdengar kabar bahwa Abu Bakar ini sudah pergi meninggalkan keluarganya sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, dia pun mengecek apa yang telah ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, kepada keluarganya. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, ya, Asma bercerita, lamma tawajjaha Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, hamala Abu Bakar ma'ahu jami'a malihi 5,000 aw 6,000. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari kota Makkah,
Maka Abu Bakar As-Siddiq membawa bersama beliau seluruh hartanya. Ada 5.000 atau 6.000 dirham dibawa semua oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa'atani jiddi Abu Quhafah faqad amiyah. Maka setelah mendengar kabar bahwa bapakku telah berangkat, kakekku yang bernama Abu Quhafah, ketika itu Abu Quhafah itu masih dalam keadaan musyrik. Tapi nanti masuk Islam ya. Jadi bapaknya Abu Bakar itu di peristiwa Fatu Makkah akhirnya masuk Islam. Makanya keluarga Abu Bakar itu keluarga yang spesial, 4 generasi menjadi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bapaknya Abu Bakar Abu Quhafah, kemudian Abu Bakar sendiri, kemudian putri beliau Asma binti Abi Bakar, kemudian cucu beliau yang bernama Abdullah bin Zubair. 4 orang ya dari generasi yang berbeda, semuanya menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Abu Quhafah ketika itu beliau telah buta. Ya, telah buta, datang dia melihat keponakannya, melihat cucunya yang ditinggalkan oleh bapaknya. Faqala inna hadza qad faja'akum bimalihi wa nafsihi. Sesungguhnya bapakmu telah meninggalkan kalian dengan membawa harta dan dirinya. Maka Asma binti Abi Bakar ini adalah seorang wanita yang cerdas. Ya, dia tidak ingin kemudian sang kakek ini merasa khawatir tentang keadaan mereka. Maka beliau mengatakan kalla qad taraka lana khairan katsira. Asma pun mengatakan kepada sang kakek, sekali-kali tidak. Ya, bapak kami telah meninggalkan harta yang cukup banyak untuk kami. Kemudian kata Asma, fa amattu ilal ahjar faja'altuhunna fi quwwatil bait wa ghataituhu ya 'alaiha bithaub. Kemudian kata Asma, aku pun kemudian mengambil kerikil-kerikil, kemudian aku masukkan ke dalam kantong, lalu aku tutup dengan sebuah kain. Tsumma akhadtu biyadihi, kemudian aku pun mengambil tangan kakekku, ya wa wada'tuha 'ala tsaub, kemudian aku letakkan di kain tersebut. Jadi seakan-akan ini kantong uang. Ya, jadi Asma menutupi kepergian atau bahwa bapaknya sudah mengambil semua hartanya dibawa bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, beliau mencoba menggambarkan kepada kakeknya yang buta bahwa masih ada harta yang ditinggalkan oleh Abu Bakar. Fakultu, maka aku pun mengatakan hadza ya tarakahu lana. Inilah yang telah ditinggalkan oleh bapak untuk kami. Faqala amma itsaraka lakum hadza fa na'am. Maka kata sang kakek, kalau memang ini yang sudah ditinggalkan oleh bapakmu, maka keadaannya sudah baik ya, artinya aman-aman saja. Kenapa? Karena Abu Bakar ternyata meninggalkan harta padahal tidak ada. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama ya. Kalau memang keadaan keluarga kita ya seperti keluarganya Abu Bakar Siddiq, maka tidak mengapa ditinggal seperti ini. Ya, orang-orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Dan ini terulang lagi ya pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Maka kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Artinya mereka akan bertawakal kepada Allah. Para ulama menjelaskan, kalau keadaan keluarga kita seperti ini maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak seperti ini jangan ya. Jangan kemudian kita meniru Abu Bakar Siddiq dalam keadaan keluarga kita tidak bisa bersabar ya, kurang sabarnya, tidak seperti keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh-boleh saja melakukan hal yang demikian dengan syarat keluarganya siap. Keluarganya siap untuk ditinggalkan tanpa adanya harta yang mencukupi. Wallahu taala alam. Nah, kemudian ini qadarullah enggak ada ini ya. Mau dibalik enggak ini ya? Ya, saya menggambarkan peta ya. Peta Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ini beliau menempuh jalan yang berbeda. Yang merah itu adalah jalan yang biasa ditempuh oleh pedagang ketika mereka berjalan dari Makkah menuju kota Madinah. Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan dikawal oleh Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi, beliau menempuh jalan yang berbeda. Jadi jalur hijrah itu berbeda dengan jalur yang umumnya ditempuh oleh para pedagang. Lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berstrategi. Tidak asal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tetap berupaya.
ya untuk menghindari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, dan Nabi adalah orang yang paling bertawakal ya kepada Allah. Siapa yang paling bertawakal melebihi Nabi alaihi salatu wasallam? Tapi beliau tetap menempuh jalan yang berbeda agar tidak ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Ya, sehingga kita tetap berusaha ya untuk mencapai hasil, ya kita tetap harus berusaha. Jangan kemudian hanya sekedar bertawakal berpangku tangan tanpa berusaha untuk mendapatkan kemanfaatan yang ingin kita raih. Nabi SAW menempuh jalan yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh manusia. Baik, kemudian terjadi beberapa kisah yang cukup menarik di tengah-tengah perjalanan beliau alaihi salatu wasallam menuju kota Madinah. Di antara kisah yang terjadi di perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam, yakni kisah yang berkenaan dengan Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Jadi ada seseorang yang namanya Suraqah bin Malik. Ceritanya ketika itu kan orang-orang Quraisy membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad alaihi salatu wasallam maka akan diberi 100 ekor unta. Maka kabar ini sampai kepada Suraqah bin Malik. Ya. Suatu ketika dia sedang berkumpul bersama kaumnya, ada sebagian orang yang baru datang dari perjalanan kemudian melaporkan kepada mereka, ya sesungguhnya aku melihat serombongan orang yang sepertinya menuju kota Madinah. Nah ini mungkin orang yang dicari-cari oleh Quraisy. Maka kemudian Suraqah bin Malik, ya ini Suraqah bin Malik ini bersiasat. Ya, dia mengatakan kepada kaumnya, oh bukan. Itu bukan yang dicari-cari oleh orang Quraisy. Itu rombongan yang lain. Saya dengar ada rombongan juga yang mau ke Madinah. Bukan mereka. Ya, sehingga orang-orang pun percaya dengan ucapannya Suraqah bin Malik. Jadi mereka tidak mengejar. Kemudian Suraqah bin Malik pun pulang ke rumahnya, langsung dia suruh pembantunya siapkan kudaku. Jadi dia ingin untuk mendapatkan hadiah itu sendiri. Ya nggak mau orang lain yang mendapatkan. Ternyata dia yakin, oh ini benar berarti apa yang disampaikan oleh orang tadi, ya karena Muhammad itu kaburnya tanggal segini, diperkirakan dia sampai di sini, pas dengan apa yang dilaporkan. Maka Suraqah bin Malik pun menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kudanya, kemudian dia ambil tombaknya, lalu dia menuju tempat yang dikabarkan oleh orang tadi, ke arah yang dikabarkan oleh orang tadi. Ya, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa orang tersebut adalah rombongan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka kemudian Suraqah pun mengejar. Kemudian sebelum dia sampai mendapati Nabi SAW, kebiasaannya orang-orang jahiliyah mereka mengundi nasib. Jadi Suraqah ketika itu mengundi nasib, apakah saya akan tetap ngotot ngejar dia atau tidak. Kemudian dia mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar di situ adalah perintah untuk tidak mengejar, jangan dikejar. Loh, gimana ini? 100 ekor unta. Tapi kata panah itu bilang apa? Jangan dikejar. Saya nggak mau patuh sudah. Ya, dia akhirnya tidak menghiraukan hasil ramalan dari panah tadi. Ya, panah ramalan tadi. Dia tetap melanjutkan perjalanannya untuk mengejar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian ketika mendekati Rasul Alaihi Wasallam, ya, setiap kali ingin mendekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah bin Malik tersungkur. Ya. Kemudian setelah menjauh lagi Nabi SAW, kudanya bangkit. Lalu dia pacu lagi kudanya, tersungkur lagi. Maka Suraqah berpikir ini ada sesuatu pada orang ini. Jangan-jangan yang dia sampaikan adalah sebuah kebenaran. Memang betul dia adalah Nabi. Maka kemudian Suraqah pun mengubah niatnya. Mengejar Nabi SAW bukan lagi untuk menangkap beliau, tapi untuk bertanya dan berdialog dengan Nabi SAW. Maka kudanya bisa lagi dia naiki. Sampai kemudian dia mendekati Nabi SAW, dia mengatakan, wahai kaum, tunggulah, aku ingin berbicara. Nah ketika mendekati Rasul SAW, beliau bisa melihat Rasul SAW itu dalam keadaan tenang di atas untanya. Apa yang beliau lakukan? Beliau membaca Al-Quran. Jadi Suraqah ketika mendekati itu sudah mendengar Nabi itu ngaji. Di atas untanya beliau tuh ngaji, membaca Al-Quran. Sementara Abu Bakar As-Siddiq matanya kesana kemari karena dia menjaga keamanan Rasul SAW. Sangat sayang Abu Bakar kepada Rasulullah. Dia sangat khawatir ada yang mengejar Nabi SAW.
Sehingga ini dua keadaan yang berbeda kita dapati, ya, didapati oleh Suraqah. Abu Bakar As-Siddiq dengan begitu khawatirnya beliau melihat ke sana kemari, sementara Rasulullah SAW dengan begitu tenang di atas untanya beliau membaca Al-Qur'an. Ya. Maka kemudian Suraqah pun berdialog dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia melihat bahwa Nabi SAW ini adalah sosok yang benar, ya, yang benar-benar seorang Nabi. Lalu Suraqah bin Malik ini pun meminta jaminan dari Nabi SAW, ya, agar nanti kalau kaum muslimin mendapatkan kemenangan dia tidak disakiti. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar As-Siddiq, untuk menuliskan surat jaminan keamanan bagi Suraqah bin Malik Al-Laythi. Maka ditulislah surat tersebut dan dibawa sebagai jaminan oleh Suraqah bin Malik. Nah, ketika itu Suraqah mengatakan kepada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, murni bima syi'it." Wahai Nabi Allah, perintahkanlah kepadaku apa yang kau kehendaki. Terserah engkau mau memerintahkan apa kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faqif makanak la tatrukanna ahadan yalhaqu bina." Wahai Suraqah, tetaplah engkau di tempatmu, tapi jangan sampai ada orang yang bisa menyusul kami. Artinya Suraqah disuruh mengawasi bagian belakangnya Nabi SAW. Kalau ada yang ingin mengejar Nabi SAW, silahkan kau atur bagaimana caranya agar mereka tidak menyusul Rasulullah SAW. Jadi yang awalnya dia ingin menangkap Nabi SAW justru ditugaskan oleh Nabi untuk membantu perjalanan beliau. Nah, ketika itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Suraqah dijanjikan sesuatu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ka'anni bika ya qad albasta siwarai Kisra." Wahai Suraqah, ya, aku melihat seakan-akan engkau ini nantinya akan mengenakan gelang dari Raja Persia. Ya. Jadi nanti wahai Suraqah, aku melihat engkau ini memakai gelangnya Raja Persia. Nah, terbukti, ya, ketika tiba masanya Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka kaum muslimin berhasil menaklukkan kerajaan Persia. Ibu kota Persia Al-Madain ketika itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Banyak sekali harta perbendaraan, ya, kekaisaran Persia yang berhasil ditahan oleh kaum muslimin lalu dibawa ke kota Madinah. Nah, di antara harta-harta yang dibawa oleh kaum muslimin ke kota Madinah ada 2 gelang milik Raja Persia. Maka ketika itu apa yang dilakukan oleh Umar? Mana Suraqah? Panggil Suraqah ke sini. Kemudian Suraqah pun dipakaikan gelang tadi sebagai bentuk penunaian janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Berarti beliau benar-benar Nabi. Jangan ragu kita, ya. Karena banyak sekali apa yang beliau kabarkan itu kemudian terbukti. Ya, ini menunjukkan kebenaran risalah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian apalagi kisah yang terjadi, ya, di tengah perjalanan. Ya, di tengah perjalanan terkadang Nabi SAW itu bertemu dengan sebagian kabilah, ya, di antara mereka yang sedang melakukan perjalanan atau sedang berpindah. Karena sebagian orang Arab itu ada yang sifatnya nomaden. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak menetap di kota-kota. Maka ketika bertemu dengan mereka, Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam dan mereka menerima dakwah Rasul SAW. Di antara rombongan yang ditemui oleh Rasul SAW ketika itu adalah Bani Aslam, ya, yang ketika itu dipimpin oleh ketua rombongan mereka Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Didakwahi oleh Nabi SAW, maka mereka pun masuk Islam. Dalam sebagian riwayat 70 orang masuk Islam ketika itu. Dalam sebagian riwayat 80 orang. Ya, rombongannya Buraidah ibn Husayb, ya, didakwahi oleh Rasul SAW kemudian masuk Islam dan mereka pun sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana beliau dalam perjalanan untuk berhijrah saja beliau tetap melakukan dakwah, mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian juga kisah yang terjadi di perjalanan beliau alaihi salatu wasallam adalah kisahnya Ummu Ma'bad. Ketika itu Nabi SAW di tengah perjalanan sebelum beliau memasuki kota Madinah, beliau beristirahat di sebuah perkemahan
ya, milik keluarganya Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad, ya, Al-Khuzai, keduanya dari Bani Khuza'ah. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang bisa kami makan? Ketika itu beliau kehabisan bekal. Maka ketika itu keadaan sedang susah, Ummu Ma'bad tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dia hidangkan kepada tamunya. Ya, oleh karena itulah Abu Ma'bad ketika itu tidak berada di kemah. Abu Ma'bad sedang berburu, ya, sedang berburu untuk mencari makan untuk keluarganya. Nggak ada orang di kemah tersebut kecuali Ummu Ma'bad. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana dengan kambing-kambingmu ini? Kambing-kambing kami ini tidak ada yang bisa mengeluarkan susu. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta agar dipanggilkan, ya, didatangkan seekor kambing betina. Mana kambing betina yang katamu tidak lagi mengeluarkan susu? Kemudian didatangkan kambing betina yang memang sudah tua, ya, tidak produktif lagi. Lalu Rasul Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kambing tersebut, kemudian memerah atau memegang puting susunya, kemudian keluarlah dari puting susu tersebut susu segar. Nah, kemudian susu tersebut diminum oleh Abu Bakar As-Siddiq, diminum oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, kemudian ditampung dan diberikan kepada Ummu Ma'bad. Ya, setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan beliau. Ketika datang Abu Ma'bad kembali, maka peristiwa yang baru saja terjadi diceritakan oleh Ummu Ma'bad kepada suaminya. Maka kemudian suaminya mengatakan, inilah sosok yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Ya, namun akhir kisahnya Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad ini akhirnya masuk Islam. Ya, inilah beberapa kisah yang terjadi sepanjang perjalanan Rasul Shallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju kota Madinah. Nah, sekarang kita akan coba ambil beberapa faedah dari kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Faedah yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa peristiwa hijrah ini merupakan peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Ya, para ulama menyebutkan inilah peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Ya, oleh karena besarnya peristiwa ini di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, ya, ketika para sahabat itu sedang rembukan untuk menentukan sistem kalender Islami, ya, jadi mereka menentukan sebuah kalender yang berbeda dengan penanggalan Romawi dan Persia. Maka mereka menetapkan permulaan tahun bagi kaum muslimin adalah peristiwa hijrahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalender kita disebut sebagai kalender apa? Hijriyah. Ya, bulan Rabiul Awal tahun sekian Hijriyah, diambil dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Karena memang peristiwa hijrah ini, ya, membalikkan keadaan. Yang sebelumnya di Makkah kaum muslimin dalam keadaan sangat lemah, ketika Nabi SAW hijrah, beliau berhasil menyusun kekuatan sehingga kaum muslimin menjadi, ya, golongan yang diperhitungkan oleh musuh-musuh mereka. Itu semua terjadi pasca hijrah. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Sudah azan ya? Belum ya? Benar ucapan Waraqah bin Naufal bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu akan terusir. Ingat gak kisahnya ketika beliau menerima wahyu, kemudian dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah mengatakan, kamu nanti akan terusir dari negerimu. Terjadi betul apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa penetapan hijrah, kapan waktu dan tempatnya, ini semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebelum para sahabat berhijrah ke kota Madinah, Rasul melihat dalam mimpinya sebuah daerah yang dipenuhi dengan pohon kurma, kemudian diapit oleh dua gunung, ya, bekas lahar yang mendingin. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bukan pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi wahyu. Demikian juga waktunya. Ya, Nabi SAW itu selama beberapa bulan belum berhijrah. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau, barulah beliau mengatakan kepada Abu Bakar, ini adalah saatnya. Sehingga hijrah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, kita bisa melihat taatnya para sahabat. Ya.
di mana mereka rela untuk meninggalkan kampung halaman mereka, tempat mereka hidup selama ini, tempat mereka lahir, tempat mereka menghabiskan masa kecil mereka. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, mereka tinggalkan itu semua tanpa merasa berat. Ya. Itulah ketika keimanan sudah tertanam dalam hati seseorang, apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dia laksanakan walaupun dilihat oleh orang lain itu adalah perkara yang sangat berat. Makanya kalau kita itu berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ya mungkin keimanan kita itu perlu kita tingkatkan. Kenapa kita malas untuk melakukan ketaatan? Ya mungkin iman kita sedang rendah. Ya, kita bergelimang dengan kemaksiatan. Ya, apabila seseorang benar-benar beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka segala sesuatu itu akan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian faedah yang kelima, kisahnya hijrah ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW tidak meminta ditemani oleh sahabat lainnya. Ya, kalau kita lihat Nabi nggak minta ditemani oleh Umar bin Khattab, tidak meminta untuk ditemani oleh Utsman bin Affan, ya, tapi meminta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, ya, sebelum berhijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunjung ke rumahnya Abu Bakar. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mengapa orang yang lebih mulia, baik dari sisi kedudukan maupun dari sisi usia, itu berkunjung ke orang yang lebih rendah kedudukannya atau lebih muda usianya. Jadi jangan gengsi. Kalau memang kita memerlukan sesuatu, tidak mengapa datang berkunjung. Jangan kemudian mengatakan bahwa saya kan lebih tua, harusnya dia yang sowan ke saya. Ya, Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau datang ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau kedudukannya lebih mulia daripada Abu Bakar. Kemudian juga dalam peristiwa kunjungan Nabi SAW ke rumahnya Abu Bakar, beliau meminta izin terlebih dahulu. Walaupun sudah dekat dengan Abu Bakar, mertua beliau, tapi tetap ketika beliau berkunjung, beliau meminta izin. Nah, ini adab ketika kita berkunjung ke rumah seseorang. Jangan asal selonong, ya, tapi minta izin terlebih dahulu. Kalau kemudian diizinkan, barulah kita masuk. Baik. Kemudian faedah yang ke-8, ya, kisah hijrah ini juga menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, yang beliau rela untuk mengorbankan dirinya menggantikan posisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjang. Luar biasa. Abu Ali bin Abi Thalib sosok yang sangat pemberani. Berani dia untuk menggantikan posisi Rasul SAW di atas ranjangnya dalam keadaan orang-orang Quraisy, ya, sudah siap-siap dengan pedang yang terhunus untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang ke-9, ketika Abu Bakar menawarkan untanya kepada Rasul SAW, Rasul SAW bersikeras untuk mengganti harganya. Biarkan aku membelinya, wahai Abu Bakar. Nah, kenapa? Apa hikmah yang ada di balik keengganan Rasul SAW untuk menerima hewan tersebut dengan gratis? Para ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW menginginkan pahala yang sempurna dari hijrah, sehingga semuanya beliau keluarkan dari harta beliau sendiri. Tidak mau, ya, hewan kendaraannya itu diberikan gratis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita kalau mampu untuk melakukan suatu amalan, ya, dengan sempurna, ya, dengan upaya kita, maka kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ke-10, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki strategi, ya, dalam menghindari kejaran musyrikin. Jadi strategi itu satu hal yang disyariatkan. Kita berdakwah